Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bertemu kembali kita dalam Indarwan Tauhid Patologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembu cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Kita berada di jelang proklamasi. Hari ini 16 Agustus 2021, 76 tahun yang lalu, kesatria-kesatria Indonesia, pemuda dan golongan tua saling memberikan argumen untuk proklamasi Indonesia. Kisah-kisah ini lazimnya diangkat ketika anak bangsa di seluruh sudut kampung, kota, dan desa menyambut datangnya proklamasi setahun sekali, diulang dengan roh yang sama tetapi aktualisasinya beda. 2 tahun sudah marak gegap gempita menyambut datangnya proklamasi. Tak semarak dulu lagi, kecuali sejumlah kampung, kota, dan desa yang masih tetap dengan semangat yang menggelora mengadakan malam tasyakuran, melean, kalau di kota Malang keleman, di kampung-kampung sembari menikmati hidangan yang disajikan oleh ibu dan remaja putri. Kemudian berbincang dan puncaknya pada jam 00 dini hari. Biasanya sebelumnya didahului dengan renungan suci, kemudian dilanjutkan dengan panjatan doa syukur kepada Ilahi. Cerita-cerita seputar tasyakuran antara lain ditandai dengan: pertama, perbedaan antara golongan pemuda dengan orang-orang tua. Ada Khairul Saleh bersama kawan-kawan yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta, dibawa ke sebuah rumah di Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini sangat menguras tenaga dan pikiran orang-orang tua dan juga generasi penengah ketika itu, antara lain diwakili oleh Ahmad Subarjo. Namun justru generasi penengah inilah yang menjembatani antara generasi muda yang sangat ingin proklamasi dilaksanakan tanggal 16 Agustus. Namun Jepang sangat merekomendasikan melalui PPKI agar proklamasi dilaksanakan tanggal 24 Agustus. Masing-masing punya argumen. Yang jelas argumen para pemuda, jangan sampai kemerdekaan Indonesia atas campur tangan Jepang. Indonesia harus mandiri dan harus lebih cepat dibanding pemerintah Jepang melalui PPKI-nya. Sementara Bung Karno, Bung Hatta dengan sejumlah ulama masih sibuk dengan tafakur, memohon kehadirat Allah
manakah hari yang paling tepat untuk proklamasi Indonesia merdeka. Bukan kebetulan jika 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 17 Ramadan ketika itu. Semua tentu atas takdir Allah yang Maha Kuasa. Dalam tuturan Injil Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Dan terbukti bahwa 17 Agustus tidak saja dipilih, tapi ditakdirkan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa menjadi momentum kemerdekaan Indonesia Raya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Jepang harus bertekuk lutut meskipun tidak mengakui secara langsung melalui pemerintahan Jepang. Namun dengan proklamasi 17 Agustus, keberadaan Jepang untuk campur tangan dalam kemerdekaan Indonesia dianggap dalam tanda petik tidak ada. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah peran pemikir moderat Sang Ahmad Subarjo yang meminta kepada Khairul Saleh dan kawan-kawan agar secepatnya dapat dilakukan proklamasi. Maka satu-satunya jalan, karena disepakati menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang membacakan adalah Bung Karno dan Bung Hatta, maka memulangkan kembali dari Rengas Dengklok menuju Jakarta adalah niscaya. Karena esok jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, proklamasi dilakukannya. Nah, pemirsa, persiapan teks proklamasi yang di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, juga di dalam berbagai sejarah kebangsaan Indonesia disebutkan, ada torehan tulisan tangan Soekarno diketik rapi oleh Sayuti Melik, sang pemuda. Nah, di saat itulah esok setelah tanggal 16, heroik kesatria Indonesia yang tua dan yang muda disatukan dalam moderasi keadilan yang bijaksana. Maka proklamasi 17 Agustus dilaksanakannya. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan panjang anak manusia Indonesia? Ketika Indonesia merdeka, tidak didasarkan pada konsep pemikiran mayoritas dan minoritas. Namun konsep pemikirannya benar-benar mengagungkan ajaran Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan guratan sila keempat, bahwa bangsa ini dipimpin hati nuraninya dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Karena itu, tidak menghisap jempol ketika kita
sangat ingin kembali kepada ruh proklamasi, berkhidmat kebijaksanaan dalam kepemimpinan bangsa Indonesia ini. Menjadi wajib meninggalkan pola yang dikembangkan demokrasi barat yang tidak ada akarnya di Indonesia. Pemikiran massa yang cenderung mengandalkan mobilisasi. Sudah waktunya, meski ada yang menganggap terlambat, kembalikan Indonesia pada permusyawaratan perwakilan, sehingga partai politik tidak lagi menjadi panglima di bumi Pancasila tercinta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.